Oke. Selamat siang semua. Siang. Oke, jadi hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di semester 2. Gimana liburannya? Menyenangkan? Nah, oke, jadi sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, Bapak buka dulu dengan salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih bagus kita berdoa. Berdoa Bapak langsung pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk semester ini kita akan ada 5 materi ya. Jadi ini masuk materi yang pertama. Tapi sebelum Bapak membahas materi yang pertama, kalian bisa perhatikan dulu video ini ya. Perhatikan ya, ada tokoh namanya di sana, kemudian apa yang dia lakukan. Oke, jadi di sana ada salah satu tokoh yang sangat disorot. Makanya sekarang makanya. Kira-kira nama tokohnya yang tadi siapa? Magneto. Betul ya. Jadi namanya Magneto. Magneto. Apa lagi nanya? Kenapa dinamai Magneto? Pakai Siska. Karena memiliki daya tarik magnet. Karena memiliki kemampuan magnet. Apa itu kemampuan magnet? Ada yang tahu? Kemampuan magnet adalah kemampuan untuk menarik benda lain. Oke, bagus banget ya. Jadi kemampuan magnet adalah kemampuan untuk menarik benda lain. Jadi bagus banget nih. Kalian sudah tahu tentang magnet itu seperti apa. Nah, magnet sebenarnya sudah dipelajarkan ketika kalian SD, tepatnya SD kelas 6 semester 1. Sekarang Bapak nanya dulu, apa aja yang kalian masih ingat tentang magnet? Di pelajaran SD tadi udah disebutin sama salah satu temennya bahwa magnet itu memiliki kemampuan untuk menarik benda. Selain itu apa? Jadi yang kalian masih ingat di SD. Oke, Suci. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagus. Jadi magnet itu memiliki 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Selain itu ada lagi tentang magnet? Oke, nggak masalah. Jadi benar yang apa yang sudah dibahas buat teman-teman tadi tentang magnet dan tentang kutub-kutub magnet itu sudah benar. Jadi untuk materi bab 1 itu berbicara tentang kemagnetan. Nah, apa kompetensi dasar, indikator, beserta tujuan pembelajaran hari ini ya? Nah, jadi kompetensi dasarnya yaitu kalian bisa menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk
pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Jadi pertemuan hari ini dan minggu depan kita akan membahas ini. Tapi khusus hari ini kita ada di indikator ini, menganalisis sifat-sifat magnet dari bahan tertentu. Kalian sudah bawa bahan praktikum. Kemudian yang kedua, menganalisis terbentuknya kutub magnet. Gimana sih caranya membentuk kutub utara dan selatan? Itu nanti kalian bisa lihat lewat video. Kemudian yang ketiga, menganalisis cara menghilangkan sifat magnet. Jadi magnet itu bisa dihilangkan sifatnya. Ada caranya, nanti kita bahas. Kemudian menerapkan konsep kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu indikator untuk pertemuan hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu, ya kalian bisa lihat di depan ya. Bapak sudah cetak tebal menganalisis sifat magnet, cara pembuatan magnet dengan benar, menganalisis cara menghilangkan magnet, membuat magnet sementara, kalian bakalan praktikum membuat magnet, dan penerapan konsep magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu. Jelas pembelajaran hari ini? Jadi fokus pembelajaran kita hari ini terkait dari tujuan pembelajaran ini ya. Kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke pemberian LKPD, Bapak ada video lagi ya. Oke, oh ya, arahan ini pertemuan hari ini apa aja yang perlu kita pelajari ya. Pengertian magnet itu apa? Tadi udah dijawab sama temannya. Sifat bahan magnet, apakah semua bisa ditarik oleh magnet? Kita praktikumkan ntar. Cara membuat magnet sementara. Dan yang terakhir, cara menghilangkan sifat. Jadi itu langkah-langkah pembelajaran hari ini ya. Perhatikan peristiwa ini ya. Apakah semua benda ditarik oleh magnet? Tidak. Kita buktikan area. Perhatikan video ini. Jadi video ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Bentuk, namanya pun disesuaikan dengan bentuknya, seperti magnet bakar, magnet U, dan masih banyak bentuk magnet lainnya. Beberapa bahan dapat ditarik oleh magnet dan beberapa lainnya tidak dapat ditarik sama sekali. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk dalam kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Pembuatan magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi benda bersifat magnet. Pembuatan magnet dengan cara digosok. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap atau searah, agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Gimana pembentukan kutubnya? Tadi Bapak bilang gimana pembentukan kutubnya, perhatikan ya.
pembuatan magnet dengan cara diinduksi. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang menginduksi. Pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Ini yang kita praktikan bentar ya. Gimana cara membuat magnet Magnet dengan juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus listrik searah atau DC. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Kita bisa menentukannya berdasarkan arah arus, apakah berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam. Kita pun dapat menentukan kutub magnet elektromagnet dengan memanfaatkan aturan tangan kanan. Nih, cara menghilangkannya. Oke, jadi tadi Bapak sudah menampilkan video. Jadi yang pertama ada si magneto menarik besinya itu ya, robot-robotnya itu. Kemudian bagaimana cara membuat magnet, bagaimana cara menghilangkan sifat magnet dan bentuk-bentuk magnet. Nah, sekarang Bapak nanya nih ke kalian sebelum masuk ke LHPD ini. Kira-kira rumusan masalah apa yang bisa ditarik dari video yang Bapak sampaikan? Rumusan masalah apa? Silakan. Masalah apa yang bisa kalian angkat dari video itu? Jadi masalah itu berkaitan dengan pertanyaan yang bisa kalian masa apa? Bagaimana magnet bisa tarik menarik? Bagaimana magnet itu bisa tarik menarik? Boleh. Kalian bisa buktikan ntar. Ada lagi? Jadi rumusan masalah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini. Apa tuh? Dalam bentuk pertanyaan. Jadi Bapak mengarahkan kalian berpikir tingkat tinggi ini, menghasilkan ya, to create sebuah masalah. Apa? Reno tahu masalah apa? Masalah pertanyaan Reno yang bisa ntar kamu buktiin ketika praktikum. Apa Reno? Reno? Bagus. Benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi kan kita ntar buktiin itu ya. Oke. Bagaimana cara kita untuk mengetahui adanya medan magnet? Medan magnet boleh banget, tapi kita buktiin di pertemuan berikutnya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ya. Apa yang menyebabkan magnet ketika didekatkan magnet atau besi dapat menjauh?
Oh, ketika didekatkan menjauh, ketika ini tolak menolak bisa. Jadi rumusan masalah hari ini itu berkaitan dengan praktikum kita. Jadi ada 3 kegiatan hari ini. Jelas? Oke, Bapak akan bagikan sebuah LKPD. Ada 3 kegiatan hari ini. Kalian bisa lepas jepretannya, ya. Berbagi, kalian jumlah anggotanya ada berlima dan berenam. Kalian bagi-bagi nanti. Oke, waktunya Bapak kasih 35 menit. Silakan. Ntar kalau ada yang nggak paham, tanyain ya. Silakan, ini balik aja balik aja. Oke, silakan kerjakan dulu LKPD-nya, dilepas saja. Kalau ada yang nggak ngerti, oke. Nama kelompok, nama kalian, ya berlima apa berenam, ya. Nanti kalau nggak muat di bawahnya isi. Pecah-pecah biar semuanya bisa kerja, ya. Oke, biar semua bisa kerja sekali lagi. Nama kelompoknya nama kalian masing-masing, ya. Di sini juga. Sana juga. Ya. Oh, boleh di sana. Dari pojok. Ya. Dia masuk aja. Dia sana. Ya, mungkin ada pepet nih. Karena jeglek-jeglek kalau di bawah ya. Di sana pojok sana. Oh, di mana pojok ini, Pak? Ya. Pojok sana juga. Oke. Ya, bagaimana hasil pengamatan kamu ketika 2 magnet dengan ciri yang sama didekatkan? Tarik menarik apa tolak menolak gitu ya. Berarti magnetnya udah selesai ya. Mana tuh magnetnya tadi? Nah, kasih dulu temennya di belakang magnetnya. Ini deh magnetnya. Yang mana tuh? Oh tuh, nggak usah dipakai ya. Dan silakan Bapak kasih waktu 35 menit. Jadi dicoba untuk pilih nama kalian, berkenal. Kan gambarnya mengenai elektromagnet. Kan magnet. Gambar elektromagnet. Bukan gambar ini. Bukan gambar ini. Ini kan harus dipraktekkan. Luar elektromagnet. Kalau gambar ini kalian bisa lihat di Google. Ya, terkait gambar elektromagnet itu kalian bisa lihat di Google atau di YouTube. Ya. Kalau alatnya kalian susun sendiri. Kalau gambar elektromagnet kalian praktekkan. Jadi kalian sudah bawa HP, kalian cari, ya. Oke, pelan-pelan yang bisa dijawab dulu. Nanti kalau udah jadi elektromagnetnya, angkat tangannya ya. Kalau sudah jadi elektromagnetnya setelah dicoba, angkat tangannya. Bapak akan ke tempat kalian. Tidak masalah. Kesimpulan itu apa yang kalian tahu selama praktik. Itu namanya kesimpulan ya. Jadi sekali lagi, kesimpulan itu berkaitan dengan kegiatan kalian. Gak harus banyak ya. Kesimpulan itu menjawab dari tujuan pembelajaran.
Ya, paku besi, kertas, apa yang kalian bawa yang bisa ditarik oleh magnet. Jadi kalian harus coba ya, apakah semua bahan yang kalian bawa itu bisa ditarik oleh magnet, apa tidak. Oke, dicoba dulu, dicoba. Oke, kenapa? Ya, ini dah itu. Nah, ini gambar, ini bisa. Ini bisa jadi gambar, ya. Itu namanya gambar. Kalau suruh buat praktikumnya seperti apa, tuh lihat dulu, coba. Nanti kalau udah jadi elektromagnetnya, angkat tangannya ya. Tanyain ya. Kalau nggak paham, tanyain apa yang kalian nggak paham di LKPD itu. Oke, Siska, kenapa Siska? Oh, gambarnya nggak bisa. Ya, nggak bisa tuh. Nanti kalau gambar elektromagnet di Google sana. Ya, itu udah ketemu tadi gambarnya, baru gambarnya. Kalau diagram Fourier itu bisa, apa yang kalian tahu tentang magnet itu diagram Fourier tidak? Mana tuh? Ya, ini ada gambarnya ya. Jadi gambar elektromagnet itu seperti ini. Kalian bisa lihat di Google, banyak banget ada contohnya. Kalian bisa pakai salah satu. Ya. Jadi diisi rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Pelan-pelan, waktunya masih banyak nih. Waktunya masih 25 menit ya. Jadi gunakan konsep kalian ketika SD ya. Tentang magnet apa saja. Oke. Kenapa di sini? Ya. Nah, ini salah satu gambar. Jadi gambar itu banyak banget contohnya di Google. Jadi ini pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya. Jadi ini boleh nggak lebih sederhana dari ini? Sangat boleh ya. Silakan. Kalau nggak tahu, nggak paham caranya mengisi LKPD, tanyain ke Bapak. Ntar setelah ini 35 menit salah satu dari kalian atau kelompok kalian bakalan presentasi. Nah, ini hal yang baru yang belum pernah kalian dapetin sebelumnya ketika Bapak ngajar dulu. Ya, presentasi ini ada moderator, pembawa acara, ada yang mempresentasikan. Itu ya. Jadi ini ketika kalian SMA penting banget nih presentasi kayak gini. Biar nggak buta apa itu presentasi ya. Perhatikan ketika udah jadi, ketika elektromagnetnya udah bisa narik benda, taruh di atas kompas. Gimana tuh ininya? Apa namanya? Kompasnya, pergerakannya. Mengarah kemana dia tolaannya? Gimana bisa? Bisa. Nah, iya pelan-pelan. Ya. Buat dulu prakteknya baru bisa tolaknya. Nah, ini kan karena ini bergerak karena ada waktu. Oke.
buat dulu elektromagnetnya. Gulung tadi kan udah ada. Gulung dulu. Nih. Ya, langsung dibuat. Masih lama nih, makanya Bapak kasih tugas kalian ya. Jadi kasih tugas kalian masing-masing beda. Biar semuanya kerja. Suci, gimana? Udah jadi nih elektromagnetnya? Udah bisa narik benda? Mana tuh? Kita coba ya. Yang di mana? Paku yang atasnya, yang ujungnya lagi satu nggak bisa gitu. Ya. Oh, ya, ini penempatan gininya nih kurang. Ini bisa. Ini lebih kuat. Nah, sekarang kamu taruh nih elektromagnetiknya di atas dari jarum kompas. Kan di sana disuruh tuh apa yang terjadi. Nah, ini perhatikan. Semakin didekatkan dia tolakannya makin gini dia. Nah, kok bisa gitu? Kemana tuh tolakannya? Ke di jawab. Ya. Pak. Itu tujuannya ada kompas ya. Makanya Bapak bilang nggak usah ada kompas ya. Nggak usah kalian bawa kompas. Sudah ada di praktikumnya. Nanti kalau perlu jepretan ini ya, kalau udah selesai mau dijepret silakan. Ya. Iya benar-benarnya itu perlu dicoba ya. Tapi kalau udah ngerti, udah tahu paham konsep-konsep waktu SD bisa nebak. Oke. Berarti tolak-menolak. Bagaimana gambarnya? Oke. Kalau ciri yang sama didekatkan tolak-menolak, gimana tuh gambar garis gaya magnetnya? Kalau ada di Google silahkan dicari di Google ya. Tidak perlu digambar, nggak masalah. Nanti Bapak yang akan membahas. Kan Bapak dulu bisa nggak narik ini? Bisa, ini kan berhasil tuh. Tadi ini udah elektromagnet. Nah, sekarang kan ini. Ini kan sudah jauh-jauh kalau yang atas narik yang biru, yang bawah narik yang merah. Yang biru itu kutub apa namanya? Kutub selatan sama kutub utara. Ya, udah sekarang nih cocokkan sama ini. Coba geser dia, geser kayak gini dia.
Pasti sesuai dengan arahan ini, benar nggak? Oke. Nanti itu bisa jadi pertanyaan kenapa? Ya, pengertian magnet itu apa di sana ditaruh? Bisa, yang penting ada kata menarik benda. Di sana taruh. Kalau di sini apa nih? Karakteristik. Ciri-cirinya kayak magnet tuh. Tadi udah dijawab. Punya dua apa? Di sana ditaruh ya. Yang anggun. Oke, anggun. Kenapa anggun? Gimana tuh? Benda apa saja yang dapat ditarik kuat oleh magnet? Aja tuh. Nah, nama bendanya aja. Bahannya nggak usah. Oh, ya bahannya. Buat dari apa dia? Ya, benar. Jangan jauh-jauh. Gitu tuh. Apa tuh? Boleh cari di Google ya. Jadi pemanfaatan teknologi namanya. Kalau ini ditarik, ini enggak. Ya. Disesuaikan ya. Kalau disuruh ngisi centang dia. Yang ini gimana tuh? Makin. Dia narik warna merah apa? Biru. Menarik kompas warna merah. Nanti di sini bahwa dia bawa paku merahnya yang ditarik. Ya, kalau misalnya enggak, kan nggak mungkin menarik kedua. Nah, apalagi yuk silakan. Pertama sebelum kalian menaruh di atas kompas, buktiin dulu elektromagnetnya itu bisa nggak narik besi atau narik klip-klipnya itu. Kalau bisa, baru dibuktikan ya. Gimana tuh arahnya? Ya kan ya. Tahu dulu pasti. Ya. Kenapa? Mana? Ya. Oh, ini udah komplit. Ya. Nanti digoyak klipnya itu pakai boleh, klipnya itu boleh. Enggak dijepret. Benar udah bawa klip, tambahin lagi dijepret. Oke, apa? Hang nih ya, gara-gara terus mati lampu hang ya dinyalakan. Siapa mau ya sis? Kesimpulan berkaitan dengan ini, kan tuh bahwa untuk di ujung paku itu di yang bagian kucing itu ya artinya deep ya ya. Oh yang udah dilepas ya, ini pakai ukuran ya.
Jadi kesimpulan ini tergantung kegiatan apa di atas. Ini urutannya. Ya. Kesimpulan itu menjawab tujuan pembelajaran. Ya. Kesimpulan tujuan menjawab tujuan pembelajaran. Ya kalau memang keperluan itu sama kan nggak masuk di sini, magnet itu kan dipakai. Tarik apa enggak? Oh kabel tembaga ya bisa dicoba tarik apa enggak? Kan itu. Stop. Nah, ada pertanyaan silakan. Siap itu ya. Ya siang-siang memang siap nih. Oke. Silakan kalau nggak ketemu jawabannya, coba di Google ya. Nggak masalah memanfaatkan Google. Bagus. Apa nih? Berdasarkan tabel hasil pengamatan kamu. Nih tabelnya. Dengan sifat-sifat magnet yang sudah dipelajari, buatlah kesimpulan gambaran rangkaian kekuatan magnet dan fungsinya. Oh, di belakangnya ini ada lembaran. Gimana tuh gambarnya? Gak tahu ya urutannya. Saya dilepas. Ya itu bapak udah bawa. Atau enggak ya yang kemarin bapak kirimin itu boleh. Ya ini kesimpulan gambarnya. Terus gimana kutub utara bagian atas apa bagian bawah paku? Ya, isi ya. Jadi itu kesimpulan sekali lagi menjawab dari tujuannya. Kesimpulan. Apa tuh apa? Oh, nih. Jadi tujuannya apa? Mengidentifikasi ciri-ciri sifat kutub magnet dan bagaimana sifat kutub pada magnet. Sebab tujuannya itu menjadi persyaratan. Itu namanya rumusan masalah. Gak masalah. Ini kalian pembelajaran di awal ya, pembelajaran inovatif. Nggak masalah kalau ada perbedaan jawaban, nggak masalah. Nih. Ini gambar apa? Elektromagnet apa induksi? Induksi cuy ya. Suruhan di sini apa? Elektromagnet. Ya nggak masalah. Ini ya. Dan waktunya lagi 10 menit. Ya, waktunya lagi 10 menit biar kalian bisa presentasi. Jadi biar waktunya banyak di presentasi, silakan. Ada dulu pertanyaan yang sudah selesai di klip aja. Kalau nggak bawa klip, bapak kasih klipnya. Kita di sana. Di Google ya gambar elektromagnet. Karena oh ya. Boleh. Nggak harus bagus ya, gambar itu nggak harus bagus, yang penting maknanya. Ini faktornya tentang apa? Tentang elektromagnetik. Ini jawabannya elektromagnetik. Ini jawabannya bagian atas paku itu apa? Utara apa selatan? Bagian atas paku. Bagian bawah paku. Itu aja. Kutub yang sama didekatkan. Ya, itu maksudnya ya. Gimana itu yang merah ini? Oh bagus, yang merah
Nah, nih Bapak tunjukin dulu. Siapa yang bawa magnet tadi, magnet yang Bapak kasih, yang Bapak kasih. Nih. Jadi merah itu sama di semua kompas ya. Merah itu north, berarti utara. Berarti yang lagi satu kan nggak biru ya, berarti lawannya. Ya, terima kasih ya sudah memberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari ya nanti kan rekamannya kalian ya. Anda kenangkan. Kegiatan pertama jawabannya ini. Ingat ya, data yang kalian dapatkan itu cocokan aja Google, cocokin sama Google-nya. Makanya penting pembelajaran penggunaan teknologi. Mau nggak cocok atau berbeda? Itu namanya verifikasi data. Ya, memverifikasi, membuktikan. Cocok nggak yang kalian praktekkan sama yang ada di buku atau di Google? Jadi sekali lagi santai ya, biarpun dalam keadaan terekam, jangan kayak gang gitu, biasa aja belajar seperti biasa, jangan menjadi orang lain ya. Kalau Bapak baru menjadi orang lain ya tadi tetap. Ya, pelan-pelan itu. Ya, saya nanya gitu kalian harus bisa jawab. Kenapa kertas tidak bisa ditarik magnet? Kalau kalian nggak bisa menjelaskan, kelompok yang lain hanya kayak gitu, hari gitu. Ini namanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Makanya Bapak bilang, Bapak setuju kalau sekolah itu bisa bawa HP. Karena sumber belajar itu bisa kalian dapatkan dari HP ya. Ya, kenapa nih? Lagi di sini. Apa yang ditarik magnet ini? Apa yang tidak diterima? Ini hasil cocok. Ya, gitu aja. Lagi 5 menit ya. Kenapa? Apa alasannya? Bapak nanya ke kamu. Ini ada pertanyaan nggak? Oh ya, itu bagus nanti ditanyain. Kenapa baterainya itu panas ketika kalian mempelajari? Nah, bagus pertanyaannya. Nanti kita bahas di lesson. Siapa tahu ada yang bisa membahas itu bagus ya. Tadi kalian sempat megang panas dia. Bagian atas paku untuk apa? Atau utara. Oh ini kan ada merah itu untuk utara. Biru itu berarti bagian bawah paku untuk isi nanti ya. Tadi ada kaidah tangan kanan ya. Nih ada kaidah tangan kanan.
Kan kalian ngelilitnya uling hijau, uling tengah, apa uling sisi. Kutubnya beda. Nanti akan ketemu jawaban yang beda-beda karena tergantung ngelilitnya dari mana. Jawaban kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti beda. Tergantung mulai ngelilitnya uling hijau. Ini nanti posisinya tadi ini untuk bapak ada tuh. Ya, di bahan ajarnya atau di Google lalu. Kecamatan apa? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini udah selesai. Udah tahu kan urutannya? Kalau nggak tahu ini pakai. Jadi sekali lagi padukan apa yang kalian praktekkan dengan Google ya. Oh ya, Anggun, kenapa? Enggak dulu. Ya sampaikan saja. Kalau nggak tahu gambarnya nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi, apa yang kalian nggak tahu kita padukan tadi ilmunya ya. Ya, oke. Jadi kalian sudah diskusi, kalian sudah menyocokkan hasil praktikum kalian dengan apa yang ada di buku, apa yang ada di Google, dan apa yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silahkan kelompok yang siap presentasi. Jadi setiap presentasi Bapak kasih waktu 25 menit. Ya, siapa? Jangan takut salah. 3 orang duduk di sini bisa kok. 3 atau 2 orang. Ya nanti di sana diam. Kayak gini aja. Nanti kelompoknya di sana mendiskusikan. Boleh semuanya nih, Bapak tarik. Ya di belakang. Oh, boleh banget. Kan penggunaan teknologi. Siap? Ada yang siap?
presentasi. Boleh cuma 4 orang di sini. Nanti anggota kelompok yang lain mencari jawaban. Hah? Boleh. Tadi jelas di belakang jauh. Nah ya, Bapak tunjuk ya kalau gitu. Biar cepet nih. Ya kelompoknya ini Sabit ke Ringo sama Cahya duduk sini ya. Yuk duduk sini deh. Ya nggak apa-apa, apa yang kamu dapat itu sama ya. Jadi salah satu dari sikap ilmiah itu jujur. Apa yang kalian dapetin itu sampai ya. Yuk. Aduh. Ayo silakan. Ya, Cahya itu sama saksi itu lanjut. Ya, yuk. Ya, duduk sini. Nanti kalau masih waktunya kelompok yang lain presentasi lagi ya. Siapa moderatornya? Moderator itu membawa acara. Ya. Oke, enggak apa-apa. Yuk, silakan. Kami dari kelompok akhir ingin Ibu memberikan beberapa informasi yang kami dapatkan dari praktek yang kami lakukan. Yang pertama, kami akan melakukan beberapa praktek. Yang pertama adalah mendekatkan kedua batang magnet dengan ciri sama yang saling didekatkan, maka akan tolak menolak. Dan ketika dua batang magnet dengan ciri yang berbeda saling didekatkan, maka akan tarik menarik. Ya, lanjut. Rumusan masalahnya apa, Dik? Rumusan masalahnya saya menanyakan apa yang terjadi jika kedua kutub magnet yang sama saling didekatkan, dan apa yang terjadi jika kedua kutub magnet yang berbeda saling didekatkan. Oh, apa yang terjadi? Oke, jadi rumusan masalahnya baru satu kegiatan ya. Ya, nggak masalah. Lanjut, Dik. Oh ya, rumusan masalah dari kegiatan yang kedua sekarang. Oke, lanjut nih. Masalah yang kedua. Berhasil nih, berhasil. Ya, Masalah yang kedua yang saya dapatkan adalah benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan bagaimana cara menentukan sebuah benda yang dialiri bagaimana cara menentukan sebuah benda yang dialiri arus listrik. Oke, kegiatan yang kedua. Nah, dari mana baca boleh. Ini baca dari sini boleh, baru ke sana. Dalam prayernya. Baca aja nih, apa yang kamu dapetin baca aja. Ini dari sini. Kerasin ya. Benda apa saja yang dapat ditarik dengan kuat dan membuat dari berdasarkan hasil pengamatan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah benda berbahan baja, oval, dan nikel. Ya. Benda apa saja yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet dan terbuat dari bahan apa? Benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah benda berbahan aluminium, seng, platina. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan terbuat dari bahan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda berbahan kertas, kain, emas, plastik, Yang lain perhatiin temennya ya, yang lain perhatiin temennya. Oke, lanjut.
dapat disyukuri. Kesimpulan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah benda yang dapat menarik benda yang ada di sekitar dan memiliki batu. Benda yang ditarik adalah stapler, kertas, kabel, tembaga, pembuka lemari karet, besi. Karakteristik selanjutnya adalah dapat menarik benda, memiliki dua bentuk, memiliki medan magnet, dan dapat benda yang tidak ditarik adalah Keras ini. Ya masuk suara. benda yang tidak ditarik adalah kertas, tisu, kain, emas, penghapus, dan pengadas. Oke, stop dulu. Ya, stop dulu. Sekarang yang lain, tanyain kelompok ini. Dia masih pada kegiatan yang kedua. Ada nggak pertanyaan? Jangan menanyakan pertanyaan yang kegiatan yang ketiga. Ada nggak pertanyaan? Ada nggak pertanyaan terkait kegiatan 1 dan kegiatan 2 dari apa yang sudah disampaikan? Nggak ada? Oke, silakan. Coba lihat isi ya. Oke, pertanyaannya bagus. Pada intinya magnet itu kan bisa menarik benda dan ada yang nggak ditarik benda. Kenapa ada benda? Salah satunya kertas tidak ditarik oleh benda. Tahu? Karena apa? Kelompok lain, ini anggota kelompok yang lainnya baru nyari ya. Nanti kalian baca deh. Saya mau menanggapi gitu caranya. Berdiri nih, berdiri lihat itu, lihat yang nanya, berdiri, lihat yang nanya ya. Ya, baca apa yang kamu temuin. Silakan. Saya mau menanggapi karena kertas tidak ada zat besi yang mengandung magnetik. Oke, karena kertas itu tidak mengandung partikel magnetik. Jadi setiap benda itu bisa ditarik oleh magnet karena ada partikel magnetiknya. Namanya magnet elementer. Nanti kita bahas di sana. Bagus ya, bagus. Itu memanfaatkan teknologi jadi nggak masalah ya. Lanjut, pertanyaan yang kedua ada. Ya, ini kelompok lain, anggota kelompok yang lain membantu. Ya, ini presentasi. Nanti juga kayak gitu kelompok yang kedua ya, karena ini waktunya banyak, jadi kita bisa diskusi. Ada pertanyaan yang kedua? Belum ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang kelompok pertama ya. Jadi masukan untuk kelompok yang berikutnya presentasi. Suaranya agak besar ya. Suaranya agak besar biar didengerin oleh peserta yang di belakang. Oke, kelompok yang kedua. 3 orang aja kesini, 3 orang lain cari jawaban di belakang. Gimana? Mau? Mau ya? Silakan ya. Oke, yuk. Aldo, boleh maju. Ya, temenin aja sebagai moderator. Yuk, maju aja nih.
Ya bertiga Aldo nyari jawaban nanti. Oke, Juli ya. Kerasin suaranya Juli ya. Ya duduk. Nah, jadi ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai penyaji. Yuk belajar dulu presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9H. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil lembaran kerja saya tentang sifat-sifat magnet. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lojuli Setianti. Di samping kiri saya dan di samping kanan saya Lohutu Purnamasari. Oke, setelah itu kami akan merumuskan rumusan masalah tentang magnet menarik paku. Yang pertama, mengapa paku pada gambar di atas dapat tertarik saat didekatkan dengan magnet? Ada lagi rumusan masalah yang lain? Dan yang kedua, mengapa paku yang menempel pada magnet dapat menarik paku lainnya? Dah itu aja. Yuk lanjut. Oh ada lagi rumusan masalah, baca aja dik ya. Ya baca aja dik. Dan yang kedua yaitu kegiatan untuk mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat kutub magnet. Dari hasil pengamatan saya dan kelompok saya, kami mendapatkan hasil yakni yang kejadian pertama, ketika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling tolak menolak. Sama juga dengan kutub, dan yang kedua sama juga dengan yang pertama, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan saling tolak menolak juga. Dan yang ketiga, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan saling tarik menarik. Dan asosiasi data yang dapat kami dapat yakni yang pertama, soal yang pertama, bagaimana hasil pengamatanmu ketika dua batang magnet dengan ciri yang sama saling didekatkan? Kalau capek berdiri duduk dik. Kasihan. Gambaran hasil pengamatan saya ketika dua batang magnet dengan ciri yang sama saling didekatkan yakni kedua magnet itu akan saling tolak menolak. Dan soal yang kedua, bagaimana hasil pengamatanmu ketika dua batang magnet dengan ciri yang berbeda saling didekatkan? Bagaimana gambarannya? Gambaran hasil pengamatan saya ketika dua batang magnet dengan ciri yang berbeda saling didekatkan, yakni mereka akan saling tarik menarik. Dan yang ketiga, ciri apakah yang kalian amati pada kegiatan satu? Ciri yang kelompok kami amati pada kegiatan satu yakni mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat magnet. Nah, yang lain perhatikan ya. Ini bagus gaya presentasinya. Kesimpulan yang dapat kami ambil yakni kesimpulan dari kelompok kami untuk mengidentifikasikan ciri-ciri dan sifat-sifat kutub magnet, yakni magnet yang didekatkan dengan kutub yang sama maka magnet itu akan saling tolak menolak. Sedangkan apabila magnet yang didekatkan dengan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Nah, bagus. Oke, itu apa yang diamati di kegiatan yang pertama ya. Lanjut kegiatan yang kedua. Kalau capek kasih temennya baca. Kegiatan yang kedua, tujuannya untuk membedakan benda yang ditarik magnet dan benda yang tidak ditarik magnet. Dari hasil pengamatan kami, benda-benda yang dapat ditarik magnet dan tidak ditarik magnet. Yang pertama, satu benda tidak tertarik magnet. Yang kedua, tidak tertarik magnet juga. Tisu kayu tidak tertarik magnet. Yang keempat, isi gelas cepat tertarik magnet. Yang kelima, kulit kertas tertarik magnet. Yang keenam, sendok tertarik magnet. Yang ketujuh, kabel tembaga tidak tertarik magnet. Yang ke-8, pembuka minuman tertarik magnet.
mendata. Benda apa saja yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan kuat dari bahan apakah? Benda yang dapat Nah, ditarik. yang lain perhatikan ya. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet yakni kulit kertas, isi staples, paku besi, sendok, dan sendok karena terbuat dari bahan logam dan besi. Yang kedua, benda apa saja yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet dan terbuat dari bahan apakah? Benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah aluminium, tembaga, magnet dan lain-lain. Yang ketiga, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan terbuat dari bahan apakah? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kayu, karet, dan plastik. Oke, jelasin ya Pak ya. Ya, kesimpulan yang dapat kami ambil misalnya. Jelasin ya, jelasin biar masuk suaranya. Nah, yang lainnya diam ya. Jadi baca lagi biar keras suaranya. Jadi baca lah. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari hasil pengamatan yang kedua, yakni yang pertama, definisi magnet atau pengertian magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain. Magnet berasal dari batu magnet yang ditemukan di daerah magnesia ke manusia Turki. Yang kedua, karakteristik magnet. 1. Memiliki dua kutub, yaitu kutub bagian utara dan kutub bagian selatan. Dan yang kedua, memiliki daya tarik menarik. Ketiga, memiliki medan magnet. Keempat, gaya magnet akan hilang jika dibanding atau dibakar. Dan yang kelima, hanya dapat menarik benda dengan bahan besi atau logam. Dan yang ketiga, benda yang dapat ditarik magnet yakni benda-benda logam yang dapat ditarik sangat kuat oleh magnet atau ferromagnetik. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Dan yang keempat, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga non-magnetis atau diamagnetis. Contohnya kayu, karet, dan plastik. Oke, sekedar masukan nanti untuk kelompok yang lain. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya, ya usahakan kalau presentasi itu keras banget. Ya, biarpun bawaan kalian nggak keras, karena ini pendidikan penting banget. Karena nggak hanya ketika SMP kalian dapat presentasi kayak gini, SMA nanti kayak gini nanti belajarnya. Kurikulum merdeka. Jadi kalian itu yang mencari ilmu sendiri, gurunya hanya diam kayak bapak aja. Ya, kalian mencari ilmu, nanti gurunya terakhir masuk. Oh ini yang sudah benar, oh ini yang masih keliru. Itu nanti gurunya. Ya, lanjut deh kegiatan yang ketiga. Ini yang paling susah ya. Silakan. Kegiatan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet kuasa sementara dan memiliki keterampilan membuat magnet sementara dengan cara elektromagnetik. Hasil pengamatan yang kelompok kami ambil dari kegiatan 3 yakni yang pertama, bagian atas paku ketika didekatkan dengan kompas maka akan menarik memang jarum tidak berwarna merah. Dan yang kedua, jika bagian bawah paku ditarik didekatkan dengan kompas maka menarik kompas jarum berwarna merah. Masih belajar belum? Belum. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Juli ya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan jika suara saya terlalu kecil mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami panjangkan lanjutkan para Santi. Oh Santi 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 oh. Jadi bagus ya, silakan duduk nih. Stop ya. Oke, jadi itu dua kelompok. Pertama yang presentasi berkaitan kegiatan 1, 2, dan 3. Oke, kelompok terakhir siapa yang mau maju? Oke, bagus, duduk sini ya. Yang nggak presentasi nggak masalah.
Kan nanti Bapak periksa pekerjaannya ya. Kalau capek berdiri dulu deh. Silakan. Om Swastiastu. Halo semua, selamat siang. Ya. Gimana nih, masih semangat tidak? Mau masih mau nggak masalah, udah siang ya. Lanjut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pengawalan Dari dan di sebelah saya ada Stefani Masyadenski dan di sebelah saya Untuk Suci Pujastuti. kami dari kelas 9. Adanya kami di sini. Ya. Adanya kami di sini akan mempresentasikan tentang materi kemagnetan yang kami ketahui dan hasil kami searching di Google. Mendengar kata kemagnetan, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, yaitu adalah pertama, bagaimana magnet bisa tarik menarik, dan yang kedua, apa saja manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, benda yang terbuat dari apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, setelah kami melakukan percobaan, hasil pengamatan dari kegiatan yang satu adalah yaitu kutub selatan didekatkan kutub selatan, maka akan terjadi tolak menolak, dan kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka akan tolak menolak. Dan jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik menarik. Asosiasi data. Anggota kelompoknya silakan siap-siap di HP ya. Nanti ada pertanyaan kalian bisa search di Google kalau yang Asosiasi di depan data nggak yang tahu. kami dapatkan yaitu jika dua magnet dengan ciri yang sama didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Gambar magnetnya akan menjauh satu sama lain. Dan jika kedua batang magnet dengan ciri yang berbeda saling didekatkan, maka akan terjadi tarik menarik. Gambar magnetnya akan merekat satu sama lain. Dan kutub yang sama jika didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Sedangkan kutub yang tidak sama didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Oke, jadi kesimpulan kami dari kegiatan satu adalah jika dua batang magnet dengan ciri yang sama saling didekatkan, maka akan saling tolak menolak. Sedangkan magnet dengan ciri yang berbeda, maka akan saling tarik menarik. Dan magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kita lanjut ke kegiatan yang kedua. Di sini kami ada benda seperti kertas, tisu, paku, sendok stainless steel, isi staples, pensil kayu, penghapus, tutup botol, klip kertas, dan yang terakhir pecahan kaca atau keramik. Lanjut presentasi ya, Bapak ke belakang dulu ya. Lanjut. Setelah kami melakukan percobaan, kami mendapatkan hasil pengamatan seperti jika kertas didekatkan dengan magnet, maka kertas tidak dapat tertarik oleh magnet. Begitu juga dengan tisu. Jika didekatkan, tisu tidak dapat tertarik oleh magnet. Berbeda dengan paku, sendok stainless steel, dan isi staples. Jika ketiganya didekatkan, maka magnet akan menarik dengan cepat atau kuat. Ketika magnet didekatkan dengan pensil kayu dan penghapus, pensil kayu dan penghapus tidak dapat tertarik oleh magnet. Dan ketika tutup botol dan klip kertas didekatkan dengan magnet, maka magnet akan menarik dengan cepat dan kuat. Dan yang terakhir, jika pecahan kaca atau keramik didekatkan dengan magnet, maka magnet tidak dapat menarik pecahan kaca atau keramik tersebut. Asosiasi data. Yang pertama, benda apa saja yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan terbuat dari bahan apakah? Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti pisau yang dibuat dari bahan baja, garpu dari bahan besi, knalpot dari bahan nikel, dan kobalt.
Yang kedua, benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet, yaitu piring atau gelas yang terbuat dari bahan platina, pipa dari bahan tembaga, pet dari bahan aluminium. Yang ketiga, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah cincin yang terbuat dari bahan emas, botol dari bahan plastik, buku dari bahan kertas. Oke, kesimpulan kami setelah melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2 adalah definisi dari magnet, yaitu magnet atau besi sembrani adalah suatu benda yang mampu menarik objek atau benda tertentu. Karakteristik dari magnet adalah yang pertama dapat menarik benda lain, yang kedua selalu menuju ke arah utara dan selatan, yang ketiga selalu memiliki 2 kutub, dan yang terakhir kutub senama saling tolak menolak dan tidak senama saling tarik menarik. Kalau capek duduk ya, kalau capek duduk, nggak apa-apa. Benda yang ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang termasuk ferromagnetik. Contohnya seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang termasuk diamagnetik. Contohnya seperti kertas, plastik, seks, bismut, timah, dan emas. Oke, sebelum lanjut ke kegiatan yang ketiga, apa ada dari teman-teman yang belum paham nih dari kegiatan 1 dan 2? Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Lanjut presentasi. Nah, jadi ini penting ya. Jadi ini namanya soft skill. Jadi kemampuan berkomunikasi, public communication. Jadi ini pembelajaran dasar. Jadi sebelumnya kalian nggak dapat kayak gini, sekarang dapat. Nah, ini namanya model pembelajaran, itu beda-beda. Kalian diajarkan nggak hanya materi yang ada di buku, tapi soft skill kalian juga dinaikkan atau ditingkatkan. Kemampuan HOTS kalian, jadi HOTS kalian di sini diuji loh. Maksudnya HOTS itu High Order Thinking Skill. Buktinya apa? Kalian membuat rumusan masalah. Nah, buktinya tadi masih banyak orang yang dari kalian itu belum bisa membuat rumusan masalah. Jadi ini penting. Jadi pertemuan berikutnya, bukan pertemuan besok, tapi pertemuan berikutnya, siklus kedua, Bapak akan meneliti kemampuan high order thinking kalian. Ya. Jadi sekali lagi, ini sangat penting pembelajarannya, nggak akan kalian dapat di pembelajaran seperti biasa. Jadi banyak hal yang kalian bisa pelajari ya. Oke, jadi kegiatan pertama dan kedua sudah disampaikan. Ada nggak pertanyaan dulu? Silakan. Bagus nih, silakan duduk deh kalau capek ya. Enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Oke, ya benar tuh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang Bapak yang ya, dari tadi Bapak nggak. Pertanyaannya sederhana, di kelompok yang lain juga. Kok bisa kutub senama itu tolak menolak? Kutub yang berbeda itu tarik menarik. Apa alasannya? Nah, kelompok ini dulu. Ya, nggak masalah. Simpan jawabannya, siapa tahu kelompok ini nggak bisa menanggapi. Kenapa? Ini adalah bagian menganalisis. Nah, dari tadi kalian hanya menyebutkan aja, itu kemampuan kalian belum HOTS ya, masih LOTS. Enggak masalah ya. Kesalahan itu permulaan dari keberhasilan ya. Ya, tahu. Ada anggota kelompoknya? Ya. Yang. Oke, yang berdiri dia. Oke, silakan. Kutub magnet sama akan tolak menolak karena adanya persamaan muatan pada kedua kutub magnet yang menimbulkan gaya tolak menolak apabila dipertemukan atau didekatkan. Oke, muatan ya. Duduk ya. Bapak terima ada pendapat yang lain. Nah. Setelah ini bisa ada kalian tidur ya. Silahkan di luar ya. Yuk, ada pendapat yang lain. Cari di Google. Ada? Tidak ada.
Oke, kita sip terakhir nanti kita akan bahas. Ya, lanjut ke kegiatan yang ketiga. Lanjut deh. Oke, saya lanjutkan ke kegiatan yang Masih ketiga. belum kejawab itu, nanti Bapak jawab. Ya, yuk lanjut. Kegiatan yang ketiga yang dimana melilitkan kawat tembaga pada paku besi dan diamati menggunakan magnet kompas. Gimana dulu? Gimana pelan-pelan. Nah, dari percobaan yang kami lakukan, hasil pengamatan kegiatan 3 yang kami dapatkan adalah bagian atas paku setelah diukur menggunakan magnet kompas, bagian magnet kompas yang berwarna merah menarik bagian atas paku, sedangkan bagian bawah paku tidak tertarik oleh kompas berwarna merah. Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah bagian atas dari paku adalah kutub selatan, sedangkan bagian dari bawah paku adalah kutub utara. Nah, teman-teman, jadi kami ada nih gambar yang dibuat oleh salah satu teman kami. Tidak masalah. Mana tuh Kita gambarnya? rangkaian membuat magnet dengan elektromagnetik. Mana Bapak lihat. Oh, nggak masalah, kan gambar itu yang penting maknanya ya. Jadi IPA itu bukan pelajaran seni harus bagus, tapi IPA itu memaknai dia apa yang tertuang ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana nih, Dik. Ada yang mau nanya dulu kegiatan yang ketiga? Oh iya tadi. Ya, Kenapa setelah kita melakukan percobaan ini, apa tuh? Berdiri. Kenapa kita setelah melakukan ini kegiatan elektromagnetik, setelah kita Ya, jangan dong ya. Kenapa baterainya panas? Oke, yuk. Kenapa baterainya panas? Oh ya, ntar dulu di apa yang lain. Yang di depan ada yang tahu? Ya, oke, Dian lagi. Baterai mengalami energi panas yang menandakan bahwa di dalam baterai ada energi listrik. Lalu paku pertama ditempelkan pada baterai. Lalu paku pertama menarik paku kedua. Ini menandakan bahwa paku sudah menjadi magnet setelah dialiri arus dari baterai. Oke, tepuk tangan dulu ya. Jadi jawabannya cukup sederhana. Karena pakunya itu digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Apa loyongan ya pakunya? Kalau didiemin aja pakunya ya nggak akan panas. Itu kan karena pakunya itu kerja dia, artinya digunakan energinya ya. Jadi bagus. Cukup dari di sana aja, jangan dilanjutin pakunya menarik paku itu udah elektromagnetik. Dah, silakan tutup Dik. Sebelumnya ada lagi nggak yang mau? Oh iya bagus. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Nah, santai. Jatuh direkam ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Dah, oke tutup Dik. Oke, sekian dari presentasi kami. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Kami tutup dengan para mesali. Om Santi 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 Om. Oke, tangan dulu ya. Makanya jangan baru direkam kalian itu menjadi orang lain enggak. Di sini tuh alamiah. Biarpun nilai Bapak nanti cuma 75, 80 itu nggak penting. Ya. Biar 100 itu nggak. Bapak dalam PPL itu nggak nyari nilai 100. Yang penting itu kalian nyaman belajar, senang belajar, itu yang utama ya. Jelas? Nah, sekarang Bapak lanjutin apa yang kalian sudah praktikumkan. Itu Bapak koreksi ya. Maksudnya yang mana masih salah, yang mana udah benar ya. Oke, yang mana masih salah, yang mana udah benar, kita lanjut ke depan. Oke, jadi tadi sudah banyak membahas tentang diagram prayer. Ini namanya diagram prayer ya. Sebagian besar dari kalian semuanya ya sudah benar menjawab. Definisi, karakteristik, benda yang ditarik dan benda yang tidak ditarik. Ya,
Oke. Stop dulu nih. Lihat. Oke, jadi diagram Freire kalian ini sudah benar. Ya, jadi nggak ada yang keliru di sini. Lanjut ya. Nah, sifat bahan magnet tadi sudah disampaikan. Nah, ini nggak usah. Tadi sudah kita bahas di videonya ya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jadi udah bener nih apa yang kalian simpulkan tadi, bagus ya. Jadi ini menyocokkan ya apa yang kalian dapat dari buku. Kalian praktekkan dengan yang ada di sini. Nah ini dia hipotesa Weber. Ini namanya magnet elementer. Magnet elementer ya. Jadi benda non magnetik itu seperti apa gambarnya? Nah ini kalau magnet kayak gini dia arahnya itu sama, makanya ketika digosok itu nggak bolak balik kayak gini, yang searah dia gosokannya ya. Nah ini benda bukan magnet, disebut magnet elementer. Jadi semua benda kalau bisa ditarik oleh magnet karena susunannya itu seperti ini ya. Ini pengaruh magnet tadi kalian udah cobain apa aja yang bisa ditarik, apa yang enggak. Jadi Bapak lanjutin aja. Nih kegiatan yang pertama. Nah ya, karakteristiknya, sifat-sifatnya yang sama, tolak menolak, yang berbeda tarik menarik. Nah, di sini deh. Tadi Bapak lihat Sakwike nyatet, coba lihat catatannya nih. Tentang magnet ada catatannya enggak? Ada, coba Bapak lihat. Bagus nih catatannya. Tadi Bapak seledet, wih bagus nih catatannya. Pak, aku nyatet, Pak. Hah? Aku nyatet. Anggun nyatet? Oke. Mana tuh catatannya, Anggun? Coba lihat. Ada nggak alasan ini? Mana tuh lagi? Baca? Mana tuh, Anggun? Ya. Mana tuh? Nah, ini alasannya ya. Jadi ini, jadi alasan kenapa kutub senama itu tolak menolak karena garisnya mereka sama nih. Kalau sama-sama utara, nah ini ya. Oke, sabar ya, sabar. Kalau utara itu arahnya keluar dia. Makanya kutub-kutub utara didekatkan ya jelas tolak menolak. Karena arahnya keluar. Kalau kutub selatan itu masuk ya. Makanya ada yang keluar, ada yang masuk karena beda dia garis gaya magnetnya, dia tarik menarik. Kalau sama jelas tolak menolak. Jadi apa yang dibuat oleh satu ini udah bagus ya. Karena di bahan ajarnya Bapak kayaknya belum ada. Nih. Ya, udah kalian praktekkan cara membuat magnet. Sudah tadi di apa namanya di video ya, ada menggosok, Induksi. ada induksi, bagus. Nah itu induksi ya, yang ini didekatkan dia dengan magnet. Ada dialiri arus listrik, namanya apa? Elektromagnetik. Ini boleh digambar kayak gini, nggak masalah ya. Udah ya. Nah ini kaidah tangan kanan. Kalau dari sini kalian melilit, berarti yang bagian sini butuh jadi tergantung lilitannya ya.
Cara menghilangkan tadi udah di video, ada dipukul, Dibakar, diiring halus listrik. bolak-balik, ya. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu terkait materi yang Bapak sampaikan hari ini. Sudah paham? Sudah. Sekarang Bapak nanya. Mana lebih enak Bapak ngajar seperti kemarin-kemarin apa dengan model yang sekarang? Model yang sekarang. Oke, jadi model yang sekarang itu namanya discovery learning, belajar menemukan. Jadi kalian sendiri yang menemukan materi apa yang akan dibahas. Itu lewat Google, itu namanya TPACK, teknologi, pedagogi, nah yang kayak gitu ya. Kemudian lewat kegiatan praktikum. Nah, sebelum Bapak tutup hari ini, Aldo udah siap-siap ya. Oke, sebelum Bapak tutup hari ini kegiatan pembelajarannya, angkat tangan ya. Angkat tangannya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini apa saja yang sudah kita bahas. Bahasa sendiri pakai. Ayo, apa yang kita udah bahas dari tadi? Oh ini Pak, ini. Yuk, silakan. Apa yang sudah kita bahas? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, apa? Pakai bahasa sendiri deh. Ayo, belajar menyimpulkan. Menyimpulkan ini juga masuk high order thinking skill ya. Kalau gitu Bapak nunjuk. Oke, coba ya, coba. Siska. Dan tadi kenyang-kenyang aja Siska. Yuk, Siska, apa yang udah kamu pelajari hari ini? Sifat-sifat magnet. Gimana tuh sifat-sifat magnet Siska? Ya, nggak masalah. Apa tuh? Apa yang kamu tahu tentang sifat-sifat magnet? Berdiri Siska, berdiri ya. Apa tuh? Kutub yang sama gimana? Kutub yang beda gimana? Gitu aja. Ketika kutub yang sama didekatkan akan saling menolak, dan ketika kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Oke, itu katanya sifat magnet. Apa lagi Siska? Yang kamu tahu? Benda dikelompokkan menjadi jadi Bapak melatih course sekalian ya. Kemarin-kemarin kan Bapak nggak pernah melatih itu. Ini sekarang latihan. Oke. Bisa Siska? Gak masalah kalau nggak bisa. Kalian bisa belajar mulai dari sekarang ya. Apa tuh? Benda apa saja yang dapat Gimana? Nggak masalah. ditarik dengan kuat oleh magnet dan Ditarik. terbuat dari bahan apakah, yaitu ferromagnetik. Benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda apa saja yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet dan terbuat dari bahan apakah? Paramagnetik, benda yang dapat sedikit atau lemah ditarik oleh magnet. Contohnya aluminium, platina, tembaga. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan terbuat dari bahan apakah? Diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya merkuri, emas,
dan semi. Oke, itu dulu. Bagus ya, udah bisa menyimpulkan. Tepuk tangan dulu. Nah, yang lain satu yang nggak kalah penting adalah bagaimana cara membuat magnet. Yang kalian praktekkan itu adalah elektromagnetik. Jadi, bagaimana cara membuat magnet yang bisa kalian praktekkan hari ini? Dah? Ada pertanyaan dulu? Jadi sudah jelas ya, itu kesimpulannya. Kalian bisa membuat magnet, tahu sifat-sifat magnet, bagaimana cara menghilangkan sifat magnet tadi udah kita bahas. Nah, untuk pertemuan depan, ya, pertemuan depan kita akan membahas tentang medan magnet. Nanti Bapak akan share videonya, ya. Dan tugas kalian di rumah. Nah, jadi sebelumnya, anggap dulu sebelum ini Bapak gak pernah ngajar kalian. Kalian mengisi angket ini di rumah. Angket minat. Baca dulu ya. Jangan asal nyentang-nyentangin semuanya setuju ya. Karena ada pendapat positif dan negatif di sini. Ini isi kalian di rumah. Dikumpul pada saat pertemuan berikutnya. Begitu juga ini jurnal refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari di rumah pada saat kalian sudah tenang ya. Dan yang lagi satu, tugas kalian yang terpenting terkait dengan pembelajaran itu mencari benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari magnet. Ya, itu tugasnya. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, tadi Bapak buka dengan doa dan Bapak tutup juga dengan doa. Bapak pimpin langsung doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Bapak ajukan para mesanti dulu. Santi. Selamat siang dan hati-hati di jalan.